Pelatih Jepang Hajime Moriyasu sangat terkesan. Puji permainan timnas Indonesia dan atmosfer panas SUGBK. Eliano Reijenders dicoret. Ini langkah berani Shin Tae-yong jelang hadapi Jepang. Shin Tae-yong sebut Ragnar Oratmangun jadi penyebab timnas Indonesia kalah dari Jepang. Begini katanya, jadi simak berita selengkapnya sebagai berikut. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu sangat terkesan. Puji permainan timnas Indonesia dan atmosfer panas SUGBK. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku kaget melihat timnas Indonesia bermain agresif sejak awal. Jepang meraih kemenangan 4-0 atas timnas Indonesia dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Pertandingan antara timnas Indonesia vs Jepang ini sebenarnya berlangsung dengan menarik pada awal-awal laga. Pasalnya, timnas Indonesia yang tampil sebagai tim tuan rumah langsung bermain menyerang. Bahkan Ragnar Oratmangun yang bermain menyerang sempat membuka peluang emas. Ragnar Oratmangun mendapatkan peluang emas melalui serangan cepat di depan gawang dan sudah one-on-one. Peluang tersebut tercipta tepat di depan gawang pada menit ke-9, karena permainan agresif yang ditunjukkan pemain timnas Indonesia. Akan tetapi, peluang tersebut gagal menjadi berbuah gol karena Zion Suzuki sukses menangkap bola dengan baik. Walaupun gagal mencetak gol, tim asuhan Shin Tae-yong tetap bermain agresif dan terus melakukan serangan hingga memasuki menit ke-30. Namun, setelah skuad Garuda kebobolan melalui gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35, permainan berubah. Jepang lebih menguasai permainan dan akhirnya Takumi Minamino sukses mencetak gol cantik pada menit ke-40. Kemudian dua gol lainnya tercipta melalui Hidemasa Morita pada menit ke-49, dan Yukinari Sugawara 69. Hajime Moriyasu mengatakan bahwa sebenarnya Jepang tak bermain terlalu buruk pada awal pertandingan. Namun, ia pelatih berusia 56 tahun tersebut terkejut dengan permainan skuad Garuda. Hajime Moriyasu terkejut karena timnas Indonesia bermain menyerang, padahal sejak awal mereka memprediksi tim asuhan Shin Tae-yong bakal bermain bertahan. Saya tidak merasa awal pertandingan Jepang buruk, itu tidak terlalu buruk, ujar Hajime Moriyasu. Namun, timnas Indonesia bermain agresif di awal, itu yang tidak saya prediksi, ucapnya. Menurut Moriyasu, Jepang memang sempat kesulitan di lini pertahanan. Untuk itu, ia merasa gol pertama Jepang memang jadi poin penting. Pasalnya, gol tersebut membuat permainan berubah dan Jepang menguasai permainan. Setelahnya kami cukup kesulitan di lini pertahanan, kata Moriyasu. Dan benar saya merasa gol pertama adalah turning point, tegasnya. Moriyasu mengatakan bahwa timnas Indonesia sebenarnya memang memiliki peluang untuk mencetak gol di awal-awal. Namun, setelah digagalkan Zion Suzuki, JIZ dan kawan-kawan tak bisa mencetak gol. Sebelum gol ini saya merasa timnas Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk mencetak gol, tetapi kiper Suzuki berhasil mengantisipasinya, jelasnya. Lebih lanjut, Hajime Moriyasu pun memuji supporter timnas Indonesia yang luar biasa karena membuat para pemain semakin bersemangat. Ia bahkan mengakui supporter timnas Indonesia membuat mereka tertekan. Pertandingan hari ini, saya melihat supporter Indonesia yang sangat bersemangat, tutur Hajime Moriyasu. Sebagai bagian dari sepak bola, saya sangat senang melihat hal ini. Supporter Indonesia benar-benar memberi tekanan besar buat skuad. Sebelum pertandingan, saya sudah bilang ke pemain bahwa laga tidak mudah. Eliano Reijenders dicoret. Ini langkah berani Shin Tae-yong jelang hadapi Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memutuskan 23 pemain untuk menghadapi Jepang.
Ada 4 pemain yang harus dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Pemain pertama yang dicoret pastinya Ivar Jenner. Gelandang timnas Indonesia itu sudah dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Pemain kedua adalah Ramadan Sananta. Striker Persis Solo itu tampaknya kalah bersaing dengan Hoki Caraka yang masuk ke dalam line-up timnas Indonesia. Selanjutnya pemain ketiga yang tidak bermain adalah Yance Sayuri. Banyaknya pemain di sektor bek sayap membuat Yance Sayuri harus kehilangan posisinya di timnas Indonesia. Shin Tae-yong lebih mempercayai saudara kembarnya, Yakob Sayuri. Bahkan, Yakob Sayuri bermain sejak menit pertama untuk melawan Jepang. Nama terakhir yang dicoret adalah Eliano Reijenders. Tidak diketahui apa alasan Shin Tae-yong tak memasukkan namanya ke dalam laga lawan Jepang. Ini sudah 2 kalinya Eliano Reijenders tidak masuk ke dalam line-up. Sebelumnya, pemain keturunan Belanda itu juga dicoret saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari China, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Shin Tae-yong mengungkapkan alasan Eliano Reijenders tidak masuk skuad timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang. Ini kali kedua sang pemain diabaikan. Tidak ada nama Eliano saat Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Eliano baru sekali main buat timnas Indonesia di laga kontra tuan rumah Bahrain. Sebelumnya Eliano Reijenders juga tidak disertakan dalam skuad saat timnas Indonesia tandang ke China bulan lalu. Shin Tae-yong secara belak-belakan mengungkapkan alasannya. Soal Eliano, tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik, kata Shin Tae-yong saat memberikan keterangan seusai laga. Masih susah bagi dia Eliano untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih seperti itu, ujarnya menambahkan. Eliano merupakan salah satu dari total 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun memang setiap tim hanya bisa mendaftarkan 23 pemain ke dalam daftar susunan pemain yang artinya ada 4 pemain yang harus disisihkan. Kebetulan Eliano Reijenders yang berstatus naturalisasi justru 2 kali menjadi pemain yang tidak masuk skuad. Eliano beres naturalisasinya pada September tahun 2024 bersama Miss Hilgers. Shin Tae-yong sebut Ragnar Oratmangun jadi penyebab timnas Indonesia kalah dari Jepang. Begini katanya, pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong menyayangkan peluang emas yang dimiliki Ragnar Oratmangun terbuang sia-sia di awal laga melawan Jepang. Pasalnya andai saja Ragnar menangi duel dengan kiper Jepang, Zion Suzuki, STY merasa mungkin saja timnas Indonesia bisa menang karena unggul lebih dulu. Ya, skuad Garuda baru saja kalah telak 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 malam WIB. 4 gol yang bersarang ke gawang Maarten Paes dicetak lewat gol bunuh diri Justin Hubner, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara. Dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ragnar sejatinya memang sempat nyaris membawa timnas Indonesia unggul. Sayang, peluang itu tak berbuah gol. Usai laga, Shin Tae-yong mengakui memang laga melawan Jepang tidak mudah. Juru taktik asal Korea Selatan itu turut mengungkap salah satu faktor kekalahan timnas Indonesia. Menurutnya, salah satu faktor itu, yakni Ragnar yang menyia-nyiakan peluang emas di awal laga. Memang sepak bola seperti itu, tidak mudah bagi pemain menjaga levelnya sampai laga selesai, 90 menit, kata Shin Tae-yong. Akan tetapi, di awal laga kita dapat peluang yang sempurna. Namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Ragnar, itu yang jadi penyebab kita kalah. Mungkin jika kita bisa mencetak gol lebih dulu, hasilnya pasti berubah, sambungnya. Kendati begitu, Shin Tae-yong tidak ingin menjadikan hal itu menjadi sebuah alasan. Dirinya mengungkapkan akan melakukan evaluasi agar timnas Indonesia meraih hasil terbaik di laga kontra Arab Saudi. Namun, saya tidak mau beralasan karena kita kalah.
Saya akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan lebih baik lagi, tegas Shin Tae-yong. Hasil kekalahan ini membuat timnas Indonesia masih terkunci di dasar klasemen grup C dengan koleksi 3 poin, dari 5 laga yang telah dilakoni. Sementara, Jepang semakin mantap di puncak klasemen dengan mengemas 13 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal menjamu Arab Saudi di SUGBK pada Selasa tanggal 19 November tahun 2024 mendatang. Diharapkan, skuad Garuda bisa mencuri poin di laga kandang itu guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.